Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tabel periodik unsur. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang atom. Atom membentuk suatu unsur. Lalu kita sudah belajar bagian-bagian dari unsur, terutama tentang elektron, membuat konfigurasi elektron, dan bilangan kuantum. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh pengelompokan unsur-unsur yang ada di alam yang dibentuk menjadi sebuah tabel dan disebut tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur yang sering kita lihat itu adalah tabel periodik yang sudah modern, yang unsurnya sudah banyak jumlahnya. Tapi sebelumnya, sebelum unsur ditemukan sebanyak ini, ada beberapa versi tabel periodik yang isinya baru beberapa unsur saja. Dimulai dari tabel periodik yang disusun oleh Trier-Dobreiner. Lalu selanjutnya dikembangkan oleh Octave Newland, dikembangkan lagi oleh Mendeleev, dan yang terakhir adalah tabel periodik yang modern. Nah, untuk melengkapi informasi kalian tentang perkembangan tabel periodik, kalian boleh mencari informasi dari internet atau buku cetak kalian tentang sejarah perkembangan tabel periodik unsur. Di sini saya akan lebih menjelaskan tentang tabel periodik yang sudah modern. Nah, kalau dilihat tabel periodik unsur ini, dia ada pengelompokan unsur-unsur. Di sini ada pengelompokan unsur secara vertikal, ada yang dikelompokkan secara horizontal. Dan ada yang diberi warna merah, ada yang diberi warna orange, ada yang diberi warna biru, biru muda, kuning, hijau gitu. Terus penulisannya ada yang ditulis dengan huruf merah, ada yang ditulis dengan huruf hitam, ada yang ditulis dengan huruf putih. Dan di sini ada yang terpotong di bawahnya. Saya akan menjelaskan mulai dari pengelompokan unsur secara vertikal. Pengelompokan unsur secara vertikal ini disebut dengan golongan. Jadi, unsur H sampai dengan unsur Fr ini terdapat dalam satu golongan, BE sampai dengan RA itu dalam satu golongan, dan seterusnya. Lalu pengelompokan unsur secara vertikal itu disebut periode. Jadi H dan HE ini satu periode, LI sampai NE ini satu periode juga. Ini periode pertama, periode kedua, dan seterusnya sampai periode 7. Lalu untuk golongan unsur hidrogen sampai dengan Fr ini disebut golongan 1A. Ini 2A. Nah, golongan A-nya lompat ke sini. Ini 3A. 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Nah, yang lebih rendah posisinya ini adalah golongan B. Tapi mulainya bukan dari 1B, melainkan 3B. 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, pada golongan B ini ada yang satu golongan itu tersusun dari 3 kelompok atau 3 kolom. Jadi 3 kolom ini semuanya adalah golongan 8B. Lalu ini baru golongan 1B dan ini golongan 2B. Dasar pengelompokan unsur dalam satu golongan itu adalah kemiripan sifatnya. Jadi unsur yang dikelompokkan dalam satu golongan itu mempunyai kemiripan sifat. Jadi unsur hidrogen sampai dengan unsur Fr itu mempunyai sifat-sifat yang mirip. Lalu
dalam satu periode itu juga dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat, tapi sifat yang dimiliki tidak semirip dari sifat pada golongannya. Jadi lebih banyak kemiripan pada golongan daripada di periodenya. Nah, untuk golongan 1A itu dia mempunyai sebutan lain yang disebut alkali. Lalu golongan 2A, unsur-unsur golongan 2A ini alkali tanah. Ini boron, golongan boron sebutannya. Ini karbon. Lalu yang 5A ini nitrogen. 6A oksigen. 7A itu sebutannya adalah halogen. Golongan 7A ini disebutnya halogen. Lalu golongan 8A itu sebutannya adalah gas mulia. Ini juga ada di cetak kalian ya. Nanti silahkan kalian lengkapin yang tidak ada di cetak dan saya jelaskan di sini, kalian tambahkan catatannya. Nah, untuk golongan B tidak ada sebutannya. Untuk golongan B ini, unsur-unsur yang warnanya orange itu disebut juga sebagai golongan transisi atau logam transisi. Nah, bicara logam, saya akan menjelaskan pengelompokan antara logam dan non-logam dalam tabel periodik ini. Unsur-unsur yang dikelompokkan logam itu adalah unsur mulai dari Al, Ga, Sn, Bi ke kiri sampai dengan Li kecuali H. Jadi unsur-unsur mulai dari Al, Ga, Sn, Bi ke kiri ini adalah unsur logam. Lalu mulai dari C, P, Se, I, At ke kanan itu adalah unsur non-logam. Nah, yang warnanya kuning B, S, I, G, E, AS, SB, TE sama PO itu masuknya adalah semi logam. Tapi biasanya sifatnya dia lebih condong ke non logam. Walaupun dia semi, tapi dia sifatnya lebih mendekati ke non logamnya. Nah, lalu H di sini ini tidak masuk logam. Dia masuknya adalah non logam. Nah, yang logam tadi itu ada tambahannya ini ya, deret lantanida dan aktinida. Kenapa deret lantanida dan aktinida itu dipisah di bawah? Karena kalau dilihat secara 3 dimensi, sebenarnya tabel periodik unsur itu dia tidak flat seperti ini, tapi deret lantanida dan aktinida itu nempel di sini, dia mengarah ke depan. Mengarah ke depan, tidak vertikal horizontal tapi ke depan. Nah, ini dia masuknya logam juga. Lalu unsur yang ditulis dengan warna hitam itu adalah unsur yang di alam bentuknya padat. Kalau yang ditulis dengan warna merah itu dia di alam bentuknya gas. Kalau yang ditulis dengan warna putih itu di alam bentuknya adalah liquid. Nah, lalu golongan sudah, periode sudah, logam, non-logam juga sudah. Sekarang, kalau misalkan kalian disuruh mencari logam pada posisi tertentu, misalkan golongan 1A periode 3, caranya seperti ini. Golongan 1A periode 3 berarti nomor 3, 1, 2, 3, Na. Lalu misalkan disuruh mencari unsur pada golongan 3A periode 2, 3A periode 2. Yang B ini periode 2 ya. Jadi periode pertama itu yang paling atas. Nah, unsur H dan unsur He itu disebut dengan periode sangat pendek. Lalu yang ini periode 2 dan periode 3 itu disebut periode pendek.
4 dan 5, periode 4 dan 5 itu disebut periode panjang, yang periode ke-6 dan ke-7 itu disebut periode sangat panjang, karena tersusun dari unsur yang jumlahnya banyak. Nah, misalkan nih, saya minta untuk menentukan letak Mg. Mg itu terletak pada golongan berapa, periode berapa. Mg itu letaknya ada di golongan 2A, periode 3. Lalu misalkan unsur O, oksigen, itu ada di golongan 6A, periode 2. Lalu contoh lain, V. V itu ada di golongan 5B, periodenya 4. Seperti itu ya untuk menentukan letak unsur. Nah, sebaiknya kalian mencari tabel periodik unsur yang data atau penjelasannya itu lengkap. Kalau ini tadi kan di atas tidak ada tulisan golongannya, ini saya tambahin sendiri. Jadi kalau bisa, kalau kalian mau mencari tabel periodik yang ada tulisan golongannya, terus ada keterangan logam non-logamnya, itu penting. Seperti ini, warna-warna yang di bawah ini menunjukkan keterangan dari tabel periodik unsurnya. Jadi kalau bisa, carilah tabel periodik yang penjelasannya lengkap. Sekian penjelasan tentang tabel periodik unsur. Untuk materi selanjutnya, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.